Kembalinya Raja Serigala. Bab 19 Aku yang paling gila. Hujan terus turun dengan deras, disertai guntur dan kilat. Pabrik tepung Yunfeng di pinggiran kota Sanjiang awalnya hanya sebuah bangunan sepi dengan sedikit asap rokok dan beberapa bangunan bobrok. Hao tidak mencolok. Namun, di tengah guntur dan kilat, suasana menjadi luar biasa terang. Beberapa orang yang tinggal di sekitar lokasi kejadian menutup pintu rapat-rapat, sambil mengatakan bahwa pabrik tepung itu berhantu. Saat ini, di pabrik di lantai 2, lebih dari 50 orang mengayunkan pisau baja di tangan mereka, dan di bawah pantulan petir, pisau baja itu memancarkan aura pembunuh. Berpakaian rapi dan siap bertempur. Sekilas, 50 lebih orang itu adalah penjahat terlatih. Di antara sekitar 50 orang, duduk seorang pria yang tingginya 2 meter. Lelaki itu berwajah persegi dengan raut wajah lancip, dan ekspresinya bagaikan abis tersayat pisau, sangat tajam. Dia adalah tukang daging, pemimpin 50 orang. Dan, di antara 50 orang itu, tubuh kurus Xiao Xiao bagaikan bom waktu yang terikat padanya. Ia meringkuk di tanah dengan lemah dan tak berdaya, menggigil. Pada saat ini, dia memejamkan matanya dan tidak berani menatap paman-paman jahat di sekitarnya. Di antara 50 orang itu, seorang laki-laki dengan dagu lancip dan pipi monyet berkata, "Bos, inikah gadis yang diminta orang kaya Ye untuk Anda culik?" Gadis kecil ini terlihat biasa saja, bagaimana dia bisa bernilai 3 juta? Si tukang daging menatap lelaki itu dengan dingin dan berkata, "Urus saja urusanmu sendiri. Uang akan segera didapat, oke." Lelaki berdagu lancip dan berpipi monyet itu langsung mengangguk, "Benar sekali, benar sekali." Semua orang di geng penjagal manusia berbicara dan tertawa, tetapi mereka tidak tahu bahwa hujan ini adalah hujan perpisahan mereka sebelum mereka meninggalkan dunia ini. Si tukang daging menatap Chen Xiao Xiao. Gadis itu bukanlah targetnya. Targetnya adalah ayah gadis itu. Sial, hanya tersisa 4 menit dan Chen Fan belum datang. Apakah dia tidak menginginkan putrinya lagi? Monyet, siapkan videonya dan berikan ayah gadis itu beberapa bahan peledak. Pria dengan dagu lancip dan wajah monyet itu segera mengangguk, mengeluarkan peralatan, menyesuaikan posisi, dan mengarahkan kamera ke Chen Xiao Xiao. Setelah melakukan semua ini, monyet itu berbaring dan meringis ke arah Chen Xiao Xiao. Wow! Chen Xiao Xiao begitu ketakutan hingga dia menangis dan berteriak putus asa. "Ibu dan ayah, kalian di mana?" Xiao Xiao sangat takut. Xiao Xiao menangis dan memanggil orang tuanya. Dia memejamkan mata dan hanya berani menangis dan berteriak, tidak berani membuka mata. Dia takut jika dia membuka mata, dia akan melihat saat-saat ketika dia hancur berkeping-keping oleh bom. "Ibu dan ayah, cepatlah kemari." Sekelompok paman jahat ingin memukul Xiao Xiao. Xiao Xiao tidak bisa mengalahkan mereka. Mereka terlalu menakutkan. Tubuh Xiao Xiao mengecil dan mengecil, meringkuk seperti bola. Dia sangat takut. "Ibu, di mana ibu? Kenapa ibu tidak ikut dengan Xiao Xiao menghajar orang-orang jahat seperti yang ibu lakukan pada bibi siulan?" Ibu tidak ingin tertawa lagi. "Wih, ayah, ayah pembohong besar. Xiao Xiao membencimu dan mengabaikanmu. Ayah bilang ayah akan melindunginya dan tidak membiarkannya terluka, tapi sekarang Xiao Xiao tidak melihat ayah. Pembohong, Xiao Xiao membencimu." Wow, wow, wow. Xiao Xiao terus berkedut, dan dia sangat terluka. "Baiklah." Si tukang daging mendatangi perekam video, menatapnya tajam, dan berkata, "Chen Fan, sepertinya kamu tidak menginginkan putrimu, kan? Kamu punya waktu 4 menit lagi. Kalau aku tidak menemuimu dalam waktu 4 menit, maka ledakan. Putrimu dan kehancuran ini akan hancur total." Ayah, selamatkan aku. Ayah, Xiao Xiao takut. Xiao Xiao sangat takut. Rentu perlahan menyalakan sebatang rokok dan berkata, "Monyet, kirimkan semua barang ini ke Chen Fan." Monyet itu menyeringai, "Bos, saya berjanji akan menyelesaikan tugas itu." Monyet itu berbalik dan hendak mengirim pesan, tetapi detik berikutnya. Wah! Petir menyambar dari langit dan mengguncang bumi. Semua orang memejamkan mata karena cahaya terang itu. Ketika mereka membuka mata lagi, ekspresi wajah mereka membeku. Pasalnya, monyet itu berlutut tegak di tanah, dengan lubang seukuran ibu jari di dahinya yang terus-menerus mengeluarkan darah. Monyet itu mati dengan mata terbuka. Panggilan. Hembusan angin bertiup kencang, dan pintu gudang pun terbuka lebar. Semua orang mendongak ke arah pintu. Kemudian dia melihat Dewa Kematian Chen Fan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah di tengah hujan. Matanya tajam bagaikan binatang buas. Auranya begitu hebat sehingga tidak ada setetes pun hujan yang berani jatuh padanya. Setiap langkah yang diambilnya menciptakan cipratan air. Mengikuti tubuhnya datang aura pembunuh yang haus darah. Lebih dari 50 orang tiba-tiba merasa kesulitan bernafas dan detak jantung mereka menjadi cepat. "Siapa kamu?" Rentu menatap orang yang datang. "Ayah." Xiao Xiao yang tengah meringkuk seperti bola, melihat orang itu datang dan berteriak kegirangan. "Apakah kamu Chen Fan?" Kepala si tukang daging berdengung dan dia bereaksi. Lalu, dia hanya merasa menyeramkan. Chen Fan melangkah maju seperti binatang buas. Auranya yang kuat membuat lebih dari 50 orang ketakutan sehingga mereka memberi jalan kepadanya.
Chen Fan tidak melihat ke arah 50 orang di sekitarnya yang menatapnya dengan penuh nafsu. Sebaliknya, dia berjalan perlahan ke arah Xiao Xiao, dengan mudah melepaskan bom waktu di tubuhnya, dan menggendong Xiao Xiao. Xiao Xiao, bersikaplah baik dan tutup matamu. Xiao Xiao menutup matanya dengan patuh. Pada saat itu, terdengar gemuruh guntur yang tak terhitung jumlahnya di angkasa. Chen Fan menggendong Xiao Xiao di tangannya dan berjalan menuju Rentu dan 50 saudaranya selangkah demi selangkah. Wah! Pria di depannya tertembak dan terlempar 10 meter jauhnya, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Darah berceceran. Binatang buas yang tertidur pun terbangun, dan Chen Fan datang dengan niat membunuh, bersumpah untuk membunuh semua orang berdosa ini. 50 atau lebih lawan 1. Apa yang kau lakukan di sana? Ikut aku. Geng Jagal Manusia adalah kelompok yang tidak terlalu kecil dan memalukan di kota Sanjiang. Pada hari kerja, dia telah melakukan banyak perampokan dan bertemu banyak orang kejam, jadi dia secara alami tidak takut dengan aura Chen Fan. Ayo, ikut aku. Ding ding ding. Terdengar suara bergesekan batang besi dengan tanah. Sejumlah wajah ganas menyerbu ke arah Chen Fan. Chen Fan tetap tidak bergerak. Dia mengangkat pistol di tangannya, dan setelah 5 kali ledakan keras, dia menjatuhkan 5 orang. Anggota yang tersisa dari geng pembantai manusia tercengang, terengah-engah, tetapi mereka tidak berani mendekat. Ayo, jangan hanya berdiri di sana. Ayo, kita bunuh dia bersama-sama. Teriak si tukang daging dengan panik. Anggota yang tersisa dari geng pembantai manusia tampaknya tidak memiliki rasa kemanusiaan lagi dan menyerbu ke arah Chen Fan dengan marah. Chen Fan juga haus darah. Senjata baja di tangannya berubah menjadi batang besi dan menghancurkan kepala seseorang dengan satu tongkat. Kemudian, dia menyapu dan menabrak 2 orang. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun, Chen Fan melangkah maju dan menghentakkan kakinya 2 kali hingga kepala kedua lelaki itu hancur. Lalu, gagang senjatanya terguling dan membuat hidung seorang pria bengkok. Kemudian, Chen Fan terus melangkah maju dan bertarung langsung di tengah kerumunan. Terdengar teriakan terus-menerus selama beberapa saat. Geng tukang daging yang kuat kehilangan sekitar setengah anggotanya dalam sekejap. Menengok ke belakang Chen Fan, orang-orang yang tergeletak itu anggota tubuhnya patah atau hancur berkeping-keping. Atau kepalamu akan berlumuran darah. Beberapa orang bahkan kulitnya dirobek secara brutal. Mengerikan sekali. Melihat kejadian ini, anggota geng pembantai manusia yang tersisa ketakutan. Melihat Chen Fan datang ke arah mereka, mereka tidak berani menghentikannya dan hanya bisa mundur. Ayo, ayo, teriak Rentu dengan panik. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mendekati Dewa Chen Fan. Chen Fan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengangkat senjatanya dan menembak mereka satu persatu. Dalam sekejap mata, lebih dari 50 orang tergeletak di tanah. Kedua lelaki itu belum mati, dan Chen Fan menginjak kepala mereka, menghancurkan mereka hingga berlumuran darah. Tidak bisa dipecahkan. Tatapan mata Chen Fan yang bagaikan elang dipenuhi darah. Inilah harga yang harus dibayar atas penindasan terhadap putrinya. Di antara 50 orang, hanya Rentu yang berdiri. Melihat mayat-mayat di seluruh tanah, napasnya berangsur-angsur menjadi cepat. Matanya dipenuhi rasa takut akan kematian, dan tubuhnya mundur selangkah, siap berbalik dan berlari. Namun Chen Fan mengambil langkah besar ke depan dan mengarahkan moncong senjatanya yang hitam ke dahi Rentu. Sekarang kamu. Bab 20, Membunuh dengan Darah. Suara Chen Fan seakan datang dari kedalaman dunia bawah, penuh dengan niat membunuh dan amarah yang tak berujung. Tidak ada jejak kemanusiaan dalam suaranya. Si tukang daging mengangkat tangannya dan memegang kepalanya, menelan ludah karena panik, dia sangat ketakutan. Dia tidak mengerti orang macam apa yang telah tersinggung olehnya. Ini hanyalah dewa kematian tanpa emosi. Ia ada untuk membunuh. Celepuk. Sang tukang daging tidak berani mengabaikannya sama sekali, dan berlutut tegak di tanah, Tuan Maut, ampuni nyawaku. Tolong, jangan bunuh aku. Tepati janjimu, dan pergilah ke neraka dan tunggu orang yang memerintahkanmu melakukannya. Wajah Chen Fan tampak muram. Dia mengayunkan senjatanya dengan ganas dan menembaki tukang daging yang belum selesai berbicara. Bang, bang. 2 peluru dingin langsung menghancurkan lutut si tukang daging. Si tukang daging berlutut di tanah, merintih kesakitan. Bang, bang. 2 peluru yang mematikan menghancurkan lengan kiri dan kanan si tukang daging, menghancurkannya berkeping-keping dan berubah menjadi kabut berdarah. Tukang daging itu menjerit seperti babi yang sedang disembelih. Rasa sakit yang hebat membuatnya ingin membenturkan kepalanya ke dinding lain dan mati. Pada saat itu, angin menderu, hujan turun deras, disertai teriakan si tukang daging, tempat itu menjadi seperti angker. Menegangkan. Qian Dajiang, Jiang Miao Miao dan yang lainnya berdiri di pintu, mendengarkan raungan yang menyayat hati, dan merinding di sekujur tubuh mereka. Chen Fan tampak kosong, mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke kepala tukang daging. Wah. Ia terus menarik pelatuk, benar-benar kehilangan akal sehatnya, dan melepaskan lebih dari 10 tembakan berturut-turut hingga kepala si tukang daging berlumuran darah. Baru kemudian ia berhenti. Wah. Sang tukang daging terjatuh ke tanah dan dunia menjadi sunyi.
Dia menyesali mengapa dia menyetujui permintaan Ye Bufan dan menyinggung Dewa Kematian seperti itu. Jika dia punya kesempatan, dia pasti akan menjauhi Dewa Kematian ini. Tetapi, dia tidak mempunyai kesempatan. Chen Fan berjalan di tengah hujan gerimis, memegang Xiao Xiao di satu tangan dan menyeret senjatanya di tangan lainnya. Di belakang, mayat bergelimpangan di mana-mana, bagaikan neraka di bumi, amat mengerikan. Hujan deras menyapu darah di Chen Fan dan pistol di tangannya. Namun, hal itu tidak dapat menghilangkan niat membunuh di hati Chen Fan. Aura pembunuh di tubuhnya seperti hujan musim semi yang memelihara semua hal dan menghidupkannya kembali. Niat membunuh telah berkembang. Saat ini, Xiao Xiao sudah tertidur di dada Chen Fan. Semua orang berusaha keras mengingat penampilan Xiao Xiao. Inilah putri kecil yang diberkati oleh Dewa Kematian. Sekalipun itu berarti menyinggung seluruh dunia, dewa ini akan mengukir jalan berdarah untuk putrinya. Gadis itu adalah tabu Tuhan. Tidak diperbolehkan adanya penistaan. Qian Dajiang memegang payung dan bersiap maju untuk memegangkannya bagi Chen Fan. Namun, detik berikutnya, dia berdiri di sana dalam keadaan linglung. Seluruh tubuhnya gemetar dan kepalanya dipenuhi butiran keringat. Menarik. Mundur. Mundur cepat. Cepat. Pergi. Kakak Fan sudah gila. Dia sangat haus darah sehingga dia tidak bisa membedakan kawan dan lawan. Wajah Qian Dajiang dipenuhi ketakutan, dan dia jatuh ke tanah karena kegembiraan. Pria pendek dan kekar itu berguling dan merangkak menjauh dari Chen Fan. Chen Fan. Xiao Xiao. Tepat pada saat itu, terdengar teriakan dari jauh. Pada saat ini, Xia Ximo buru-buru berlari ke arah Chen Fan dan Xiao Xiao. Ketika dia menerima berita dari Qian Dajiang, dia segera bergegas menghampiri dan kebetulan melihat Chen Fan berjalan ke arahnya sambil menggendong Xiao Xiao. Hati yang patah melihat harapan lagi. Nona Xia. Jantung Qian Dajiang menegang saat dia berguling dan merangkak. Namun, Xia Ximo tidak peduli dan berlari ke arah Chen Fan dan Xiao Xiao. Qian Dajiang tercengang. Waduh. Selesai. Nona Xia, cepatlah mundur. Cepatlah mundur. Jangan dekat-dekat dengannya, cepat mundur, dia sudah haus darah dan tidak bisa membedakan kita. Qian Dajiang berteriak dengan menyayat hati. Namun, Xia Ximo begitu mengkhawatirkan Xiao Xiao sehingga dia berlari ke arah Xiao Xiao begitu mendengar panggilan Qian Dajiang. Tidak, tidak. Jangan dekat-dekat dengannya. Qian Dajiang berbalik dan berlari ke arah Xia Ximo. Qian Dajiang telah melihat betapa hebatnya Tuan Guang saat dia haus darah, jadi dia tentu tahu betapa serius konsekuensinya jika Chen Fan, Raja Serigala dari Aula Raja Serigala, membunuh seseorang yang haus darah. Bisa. Tidak peduli seberapa cepat Qian Dajiang, dia masih tidak dapat mengejar Xia Ximo. Xia Ximo mengambil beberapa langkah cepat dan berjarak kurang dari 3 meter dari Chen Fan. Tidak. Qian Dajiang merasa seperti jatuh ke jurang, wajahnya menjadi pucat. Klik. Suara peluru yang diisi. Chen Fan, dengan mata merah, tiba-tiba mengarahkan pistol di tangannya ke Xia Ximo. Senyum Xia Ximo tiba-tiba terhenti, dan tubuhnya membeku di tempat, dingin dan tidak bergerak. Dia memandang Chen Fan seperti orang asing. Pada saat ini, Chen Fan begitu aneh dan mudah tersinggung. Bahkan pembunuh paling kejam di penjara tidak seseram Chen Fan saat ini. Dia adalah binatang buas yang bisa mencabik-cabiknya kapan saja. Chen Fan yang dikenalnya telah lama pergi entah kemana. Tidak, jangan. Kamu tidak bisa melakukan itu. Dia adalah Xia Ximo. Dia adalah istrimu. Qian Dajiang berlari kembali dengan tergesa-gesa dan mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Chen Fan untuk tidak bersikap impulsif. Ketika dia mendengar suara tembakan sekeras tetesan air hujan di gudang, dia menghubungi Xia Ximo untuk datang. Akan tetapi, ia tidak pernah menyangka bahwa saudara Fan akan begitu haus darah, hingga tidak membedakan kawan dan lawan. Sekarang bahkan lebih konyol lagi mengarahkan pistol ke istrinya. Dia bersalah, dia seharusnya tidak menghubungi Xia Ximo. Jika keadaan benar-benar tidak dapat diubah lagi, ia harus maju terus tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri dan menghalau peluru itu. Karena, Xia Ximo adalah langit bagi Chen Fan. Mata Xia Ximo langsung memerah, dia menatap Chen Fan dengan air mata di matanya. Chen Fan, apakah aku melakukan kesalahan? Mengapa kau mengarahkan pistol padaku? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Xia Ximo menangis terseduh-seduh. Dia tidak percaya bahwa orang yang paling dia cintai mengarahkan pistol ke kepalanya. Awalnya, ketika Chen Fan melarikan diri ke sini, dia menyelamatkannya karena simpati. Dia memohon kepada ayahnya dengan putus asa dan meminta ayahnya untuk maju untuk meredakan kebencian antara keluarga Wang dan Chen Fan. Pada saat yang sama, dia membuat keputusan yang berani dan, meskipun ditentang keluarganya, dengan tegas menikahi Chen Fan, yang tidak memiliki apa-apa. 5 tahun lalu, dia meninggalkannya tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dia juga berpegang teguh pada niat awalnya, tidak pernah menikah, dan diam-diam menunggu Chen Fan kembali. Sekarang, setelah 5 tahun pasang surut, Chen Fan akhirnya kembali. Saya pikir dia bisa membawa sinar matahari dan kebahagiaan, tetapi yang saya dapatkan adalah dia menodongkan senjata ke arah saya. Hatinya sakit dan berdarah. Tiba-tiba, air mata jatuh seperti hujan. Qian Dajiang diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah.
Dia segera mengingatkannya, Nona Xia, dia sangat haus darah sehingga dia tidak tahu siapa Anda. Jangan lagi membuatnya terstimulasi dengan suaramu. Cobalah ceritakan pengalaman masa lalumu untuk membangunkannya. Qian Dajiang tahu bahwa jika dia terus memprovokasi saudara Fan, masalahnya akan menjadi serius. Tidak ada seorang pun di seluruh kota Sanjiang yang dapat menghentikannya. Sebenarnya, orang pertama yang akan menderita pastilah Xia Simo. Xia Simo menatap lurus ke arah Chen Fan, jawab aku, apa kesalahanku? Kamu telah pergi selama 5 tahun, dan aku telah menunggumu selama 5 tahun. Tapi, apa yang kita tunggu? Ketidakpedulianmu, kekejamanmu, kecerobohanmu. Wajah Qian Dajiang berubah drastis, Nona Xia, jangan katakan apa-apa lagi. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat. Ledakan. Terdengar suara guntur yang keras di angkasa, bagaikan merobek langit. Setelah guntur dan kilat, pistol baja Chen Fan diarahkan ke dahi Xia Simo. Tidak. Qian Dajiang berteriak dengan memilukan.